4 ini mempresentasikan tentang sekolah pasar modal. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dianti, Nama saya Saldianti Cahaya Putri. Nama saya Eka Suryawati. Nama saya Tiara Salsabila. Nama saya Dr. Dilan Febriana Rahma. Sebelum masuk ke video selanjutnya, saya akan membahas tentang Sekolah Pasar Modal atau SPM, yaitu program edukasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai dunia investasi dan pasar modal. Dalam materi ini akan dibahas mengenai pengertian investasi, konsep dasar saham, keuntungan dan risiko investasi, manfaat pasar modal, serta alur transaksi saham. Melalui pembelajaran ini diharapkan kita dapat memahami cara berinvestasi dengan lebih tepat dan bijak. Selanjutnya kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian investasi. Apa itu investasi? Investasi adalah kegiatan menempatkan dana atau aset dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi di pasar modal dilakukan dengan beli efek seperti saham untuk mendapatkan keuntungan berupa capital gain, yang selisih antara harga jual dan harga beli saham. Selanjutnya ada dividen. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Mengapa perlu investasi? Kita perlu investasi karena nilai uang berubah seiring waktu, yang dimana nilai uang saat ini lebih berharga dibanding masa depan karena daya beli bisa berubah. Yang kedua ada harga barang terus naik karena inflasi. Harga barang terus naik karena inflasi itu menyebabkan biaya hidup dan harga barang meningkat dari waktu ke waktu. Yang terakhir ada investasi membantu menjaga dan meningkatkan nilai kekayaan, yang dimana investasi itu membuat uang berkembang sehingga tidak kalah oleh inflasi. Waspada investasi bodong. Yang pertama, dengan menawarkan investasi dengan janji-janji palsu. Misalnya, pasti untung tinggi dalam jangka pendek. Yang kedua, waspada penawaran investasi yang memaksa atau dengan bujuk rayu, biasanya dengan mengaburkan produk investasinya. Yang ketiga, ada waspada modus investasi dengan replikasi, misalnya investasi berkedok MLM dan penguncian dana, misalnya uang tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir ada waspada penawaran investasi dari perusahaan yang tidak jelas, cek izin ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, karena hanya OJK yang berhak mengeluarkan izin perusahaan investasi di Indonesia. Ciri-ciri investasi ilegal. Yang pertama adalah memiliki izin dan diawasi OJK. Perusahaan atau produk investasi memiliki jasa resmi dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kedua, produk dan cara kerja jelas. Investor dapat memahami bagaimana dana dikelola, sumber keuntungan, serta risiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga, ada informasi transparan, memiliki informasi yang jelas mengenai perusahaan, laporan kinerja, biaya, dan ketentuan investasi. Yang terakhir, dana dapat dicairkan sesuai ketentuan. Investor dapat melakukan pencairan dana sesuai aturan yang telah dijelaskan sejak awal. Apa sih itu saham? Sebelum membahas investasi saham lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan saham. Jadi, saham adalah bukti kepemilikan seorang terhadap suatu perusahaan, yang artinya ketika kita membeli saham, kita tidak sekedar membeli harga yang bergerak di aplikasi, tetapi membeli sebagai kepemilikan perusahaan tersebut. Nah, sebagai pemegang saham terdapat dua potensi keuntungan. Pertama, memperoleh dividen, yaitu pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Yang kedua, memperoleh capital gain, yaitu keuntungan dari selisih harga jual yang lebih tinggi dibanding harga beli. Jadi, semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin besar juga proporsi kepemilikan terhadap perusahaan tersebut. Namun perlu dipahami bahwa saham juga memiliki resiko berupa penurunan harga atau capital loss. Mengapa perlu investasi saham? Setelah memahami pengertian saham sebelumnya, mari kita membahas mengapa perlu investasi saham. Yang pertama itu adalah mudah. Saat ini investasi saham semakin mudah karena dapat dilakukan secara online melalui aplikasi perusahaan, sekuritas, sehingga proses pembukuan rekening hingga transaksi dapat dilakukan secara digital. Yang kedua itu ada terjangkau. Investasi saham tidak selalu membutuhkan modal besar. Investor dapat memulai sesuai kemampuan keuangan dan menambah investasi secara bertahap. Yang ketiga, memungkinkan memperoleh keuntungan.
Dalam jangka panjang, saham berpotensi memberikan return melalui kenaikan harga saham dan pembagian dividen. Namun, potensi keuntungan yang tinggi umumnya diikuti dengan tingkat resiko yang lebih tinggi dibanding instrumen yang lebih konversif. Karena itu, investasi saham lebih cocok dilakukan dengan tujuan jangka menengah hingga jangka panjang. Instrumen keuangan yang diperdagangkan. Di pasar modal, saham bukan satu-satunya instrumen yang dapat diperdagangkan. Jadi, saham menunjukkan kepemilikan terhadap perusahaan dengan keuntungan diperoleh dari dividen serta kenaikan harga. Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah di mana investor memperoleh imbalan hasil berupa bunga atau kupon. Yang selanjutnya ada reksadana. Reksadana adalah wadah pengelolaan dana dari masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi untuk ditempatkan pada berbagai instrumen. Perbedaan utama dari ketiga instrumen ini terletak pada tingkat risiko, potensi keuntungan, dan tujuan investasinya. Pemilihan instrumen perlu disesuaikan dengan profil risiko masing-masing para investor. Agar lebih mudah dipahami, berikut ilustrasi sederhana mengenai konsep saham, konsep dasar saham. Misalnya nih, Pak Bejo ingin membuka usaha bakso dengan kebutuhan modal 8 juta rupiah, namun hanya memiliki 1 juta. Untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut, Pak Bejo menawarkan kepemilikan usaha kepada 7 investor dengan nilai masing-masing berupa 1 juta. Setelah modal terkumpul, setiap investor memperoleh bagian kepemilikan sesuai porsi investasi yang diberikan. Nah, konsep ini mirip dengan perusahaan yang melakukan penawaran saham kepada masyarakat untuk memperoleh pendanaan. Dengan demikian, saham menjadi sarana bagi perusahaan memperoleh modal dan bagi investor untuk ikut memiliki serta memperoleh potensi keuntungan. Pada slide ini dijelaskan tahapan untuk memulai investasi saham. Langkah yang pertama yaitu membuka rekening efek di perusahaan sekuritas yang berfungsi sebagai rekening khusus untuk melakukan transaksi saham. Yang kedua, menyiapkan dana investasi sesuai kemampuan. Yang ketiga, analisis saham untuk memilih perusahaan yang memiliki prospek yang baik. Setelah itu, tentukan pilihan saham yang bisa dibeli melalui aplikasi trading. Yang terakhir, investor perlu memantau dan mengevaluasi investasi secara berkala agar dapat mengetahui perkembangan dan mengambil keputusan yang tepat. Maka dari itu, investasi saham tidak bisa dilakukan secara asal. Investor perlu memahami langkah-langkah agar dapat mengelola investasi dengan lebih baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah hingga jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk memperoleh dana, serta dapat dipindatangankan, serta berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Untuk memahami obligasi, kita gunakan contoh Pak Bejo yang membutuhkan modal sebesar 8 juta untuk membuka usaha bakso. Berbeda dengan saham, pada obligasi Pak Bejo tidak menjual kepemilikan usahanya, melainkan meminjam uang dari investor. Misalnya ada 8 investor yang masing-masing meminjamkan dana sebesar 1 juta dan 8 investor tersebut Pak Bejo berhasil mengumpulkan modal 8 juta yang dibutuhkan untuk usahanya. Sebagai imbalan karena telah meminjamkan uang, Bejo berjanji untuk memberikan kupon atau bunga kepada para investor secara berkala. Misalnya bunga yang diberikan adalah 10% per tahun, maka investor yang meminjamkan 1 juta menerima bunga sebesar 100.000 per tahun. Setelah jangka waktu yang disepakati berakhir, misalnya 3 tahun, Pak Bejo harus mengembalikan uang pokok yang dipinjam yaitu 1 juta kepada masing-masing investor. Jadi keuntungan investor obligasi bukan berasal dari kepemilikan usaha, melainkan dari bunga atau kupon yang diterima secara rutin. Selanjutnya saya akan memberikan konsep dasar reksadana. Reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal sebagai unit penyertaan untuk diinvestasikan lagi dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Nilai dari pengelolaan dana tersebut dibukukan dalam nilai aktiva bersih reksadana. Nilai aktiva bersih inilah yang digunakan sebagai indikator harga suatu reksadana. Semakin meningkatnya NAV atau nilai aktiva bersih,
per unit penyertaan suatu reksadana, maka semakin tinggi pula keuntungan yang investor dapat. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap, yaitu mengalokasikan sebagian besar dananya pada obligasi sehingga memberikan potensi keuntungan yang lebih tinggi dibanding reksadana pasar uang dengan risiko yang masih relatif terjaga. Selanjutnya ada reksadana campuran, yaitu menginvestasikan dana pada kombinasi saham, obligasi, dan pasar uang sehingga tingkat resiko dan keuntungannya berada di tengah. Selanjutnya ada reksadana saham, yaitu menempatkan sebagian besar dananya pada saham sehingga memiliki potensi keuntungan yang paling tinggi, tetapi juga disertai resiko yang lebih besar. Selanjutnya ada pasar modal, di mana pasar modal merupakan sarana bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana untuk melakukan transaksi jual beli instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan reksadana, di mana pasar modal juga sebagai jembatan ekonomi yang menghubungkan perusahaan atau pemerintah yang membutuhkan modal atau emiten dengan pemilik modal atau investor. Selanjutnya ada perbedaan saham, obligasi, dan reksadana, di mana pengertiannya sendiri saham adalah bukti kepemilikan perusahaan, sedangkan obligasi ialah surat utang perusahaan atau pemerintah, dan reksadana adalah wadah penghimpunan dana yang dikelola manajer investasi, di mana status investor pada saham adalah pemilik perusahaan, sedangkan di obligasi itu pemberi pinjaman atau kreditur. Dan yang terakhir ada reksadana, ialah pemilik unit penyertaan. Selanjutnya ada aspek keuntungan, di mana saham keuntungannya terdapat pada capital gain dan dividen, sedangkan obligasi ada di kupon atau bunga, dan reksadana dikenaikan NAB dan pembagian hasil investasi. Selanjutnya ada aspek resiko, di mana saham sendiri memiliki resiko yang tinggi, sedangkan obligasi itu sedang, dan reksadana itu rendah ke sedang, di mana tergantung jenisnya. Selanjutnya ada aspek jangka waktu, di mana saham itu memiliki jangka waktu yang fleksibel, sedangkan obligasi itu sampai jatuh temponya. Lalu reksadana itu sama seperti saham, yaitu fleksibel. Yang terakhir ada aspek cocok untuk apa. Nah, sedangkan saham itu cocok untuk investor agresif. Kalau obligasi itu lebih ke investor moderat, dan reksadana itu cocok untuk investor pemula. Selanjutnya ada struktur pasar modal Indonesia. Yang pertama ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, di mana mengawasi kegiatan pasar modal. Yang dimana OJK ialah lembaga independen yang memegang otoritas tertinggi dalam pengawasan industri keuangan. Peran utamanya ialah membuat regulasi, memberikan izin usaha, semisal broker atau sekuritas, serta mengawasi kepatuhan seluruh pelaku pasar modal. Fungsi paling konkretnya adalah melindungi investor dari praktik kejahatan pasar seperti insider trading atau pembocoran informasi internal dan manipulasi harga saham. Yang kedua ada BEI atau Bursa Efek Indonesia, di mana tempat perdagangan saham terlaksana, yaitu tempat resmi bertemunya pihak yang butuh modal seperti emiten dan pihak yang punya dana atau investor. Peran utamanya ialah menyediakan sistem dan infrastruktur perdagangan efek seperti saham, obligasi, sukuk, ETF, dan yang lainnya agar berjalan teratur, wajar, dan efisien. Fungsi konkretnya ialah menentukan aturan listing atau pencatatan saham baru dan menjalankan sistem JATS atau Jakarta Automated Trading System untuk mencocokkan order beli dan jual secara otomatis. Yang ketiga ada KPI atau Clearing Pinjaman Efek Indonesia yang menjamin penyelesaian transaksi, di mana KPI bertindak sebagai lembaga yang melakukan proses clearing atau penyimpanan informasi setelah terjadinya perdagangan. Peran utamanya itu menentukan hak dan kewajiban setiap anggota bursa atau perusahaan sekuritas dari hasil transaksi di BEI, yang mana fungsi konkretnya ialah menjamin kepastian transaksi jika ada sekuritas yang gagal membayar atau gagal menyerahkan saham pada hari yang ditentukan. KPEI akan mengambil alih tanggung jawab tersebut menggunakan dana jaminan agar hak pihak lain tetap terpenuhi. Yang terakhir ada KSEI, di mana Kustodian Sentral Efek Indonesia menyimpan aset investor secara elektronik.
di mana KSEI juga lembaga pusat yang bertugas mengurus administrasi serta penyimpanan aset investor setelah transaksi selesai, di mana peran utamanya itu menyelenggarakan penyimpanan efek secara kolektif dan penyelesaiannya itu settlement, transaksi secara elektronik atau tanpa warkat digital, yang mana fungsi konkretnya itu menyediakan fasilitas akses atau acuan kepemilikan sekuritas bagi investor untuk memantau portofolio secara langsung serta memindahkan kepemilikan dana dan saham dari akun penjual ke akun pembeli secara resmi. Yang selanjutnya ada pelaku utama di pasar modal. Yang pertama ada emiten. Emiten merupakan perusahaan atau pemerintah yang menerbitkan efek seperti saham dan obligasi untuk memperoleh pendanaan dari masyarakat atau investor. Yang kedua ada investor, di mana investor sendiri ialah pihak secara individu maupun institusi yang membeli instrumen keuangan. Yang ketiga ada lembaga penunjang, di mana pihak-pihak yang menjabatani dan memperlancar jalannya transaksi di pasar modal yang meliputi pialang atau broker, di mana perantara jual beli efek. Selanjutnya ada manajer investasi, di mana pengelola dana investornya sendiri. Yang terakhir ada kustodian, di mana penyedia jasa penitipan efek dan harta terkait lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis pasar modal. Jadi, dalam kegiatan pasar modal ini terdapat dua jenis pasar yang akan digunakan untuk transaksi efek, yaitu pasar primer dan juga pasar sekunder. Untuk yang pertama, pasar primer, yaitu tempat perusahaan menawarkan dan juga menjual efek untuk pertama kali ataupun IPO kepada investor. Jadi pasar primer ini merupakan tempat perusahaan menawarkan saham ataupun efeknya untuk pertama kali kepada masyarakat. Nah, ini tuh biasanya terjadi saat perusahaan melakukan IPO ataupun initial public offering. Jadi, dana yang diperoleh dari penjualan sahamnya akan langsung masuk ke perusahaan dan akan digunakan untuk kebutuhan bisnis seperti ekspansi usaha ataupun penambahan modal. Nah, untuk pasar sekunder, yaitu pasar tempat investor memperjualbelikan efek yang sudah tercatat di bursa. Jadi kalau pasar sekunder ini tuh pasar tempat investor untuk menjual dan juga membeli efek yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jadi pada pasar ini tuh transaksi tidak lagi dilakukan dengan perusahaan, melainkan antara investor dengan investor lainnya. Nah, harga sahamnya pun di pasar sekunder ini dapat berubah-ubah sesuai dengan permintaan dan juga penawaran. Selanjutnya, terdapat manfaat keberadaan pasar modal. Manfaat yang pertama itu sebagai sumber pembiayaan. Jadi sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Nah, artinya perusahaan ini dapat memperoleh dana dari masyarakat melalui pasar modal untuk mengembangkan bisnisnya. Misalnya untuk membuka cabang baru, membeli mesin produksi, ataupun memperluas usaha. Untuk manfaat yang kedua yaitu sebagai wahana investasi. Nah, jadi sebagai tempat investasi bagi para investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Nah, artinya pasar modal juga menjadi sarana bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya. Nah, investor ini dapat memilih berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, maupun reksadana sesuai dengan tujuan investasinya. Manfaat yang ketiga itu ada penyebaran kepemilikan. Jadi perusahaan ini sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Nah, melalui pembelian saham, masyarakatnya dapat ikut memiliki sebagian perusahaan. Jadi semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin besar pula porsi kepemilikannya terhadap perusahaan tersebut. Untuk manfaat yang keempat itu ada keterbukaan dan juga profesionalisme. Jadi salah satu industri yang sangat terbuka dan juga menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa ini tuh wajib menyampaikan laporan keuangan dan juga informasi penting secara terbuka. Nah, hal ini tuh membuat perusahaan ini lebih profesional dan juga meningkatkan kepercayaan investor. Untuk manfaat yang terakhir itu ada lapangan kerja. Nah, jadi pasar modal ini menciptakan lapangan kerja ataupun profesi bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar maupun investor. Nah, jadi keberadaan pasar modal itu juga membuka banyak peluang kerja seperti broker, analis investasi, manajer investasi, akuntan, auditor, dan juga berbagai profesi lainnya di bidang keuangan. Terakhir, terdapat risiko investasi di pasar modal.
Yang pertama itu ada risiko investasi saham. Nah, pada investasi saham ini terdapat beberapa risiko. Yang pertama itu ada capital loss, yaitu kondisi di mana harga jual sahamnya itu lebih rendah dibandingkan dengan harga belinya, sehingga investor tuh mengalami kerugian. Yang kedua ada risiko pasar ataupun market risk. Jadi risiko ini tuh terjadi karena kondisi ekonomi, politik maupun sentimen pasar itu menyebabkan harga sahamnya itu menurun. Yang ketiga itu ada risiko likuiditas, yang dimana ketika saham ini tuh sulit dijual karena jumlah pembelinya itu terlalu sedikit ataupun aktivitas perdagangannya itu rendah. Yang kedua itu terdapat risiko investasi obligasi. Nah, pada obligasi ini terdapat risiko gagal bayar ataupun default risk. Jadi risiko ini tuh muncul apabila penerbit obligasi ini tidak mampu membayar bunga maupun pokok hutangnya kepada si investor. Nah, selain itu terdapat risiko suku bunga. Jadi ketika suku bunganya itu meningkat, harga obligasinya biasanya itu akan menurun. Nah, sehingga ini dapat mempengaruhi nilai investasi. Yang ketiga itu ada risiko investasi reksadana. Nah, pada reksadana itu terdapat risiko penurunan nilai aktiva bersih atau NAB. Nah, jadi jika NAB-nya itu menurun, maka nilai investasi investornya juga itu akan ikut menurun. Nah, selain itu terdapat risiko pasar, yaitu perubahan kondisi pasar yang dapat mempengaruhi kinerja instrumen investasi yang terdapat di dalam reksadana. Nah, di sini terdapat prinsip dasar investasi high risk dan high return. Jadi pada prinsip ini tuh semakin tinggi potensi keuntungan yang diharapkan, maka semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung si investor. Maka sebelum berinvestasi kita perlu memahami dulu profil risiko dan juga tujuan investasi yang dimiliki. Baik, dari seluruh materi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan upaya menempatkan dana untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Melalui pasar modal, investor dapat berinvestasi pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan juga reksadana yang memiliki karakteristik serta tingkat risiko yang berbeda-beda. Nah, dalam berinvestasi, penting juga untuk memahami prinsip high risk, high return, serta memilih instrumen yang sesuai dengan tujuan dan juga profil risiko masing-masing. Selain itu, investor juga harus selalu memastikan bahwa investasi yang dipilih itu legal dan juga diawasi dengan OJK supaya terhindar dari investasi bodong. Sekian video presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi